Cintaku melintasi angkasa, tak terhalang gravitasi. Dalam gelapnya jagat raya, kau tetap jadi cahayaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Jadi kasus dugaan ijazah palsu itu merupakan sebuah benturan antara keterbatasan teknologi masa lalu dengan ketelitian teknologi masa kini. Jadi kasus ini membuktikan apa yang dulu tersembunyi karena keterbatasan teknologi, kini terbongkar oleh tajamnya kecanggihan zaman. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang lebih besar dari sekedar dugaan ijazah palsu. Ini tentang bagaimana masa lalu akhirnya dihukum oleh teknologi masa kini. Dahulu, teknologi dokumentasi di Indonesia masih sangat sederhana. Arsip masih manual, administrasi longgar, dan validasi identitas sering hanya berdasarkan kepercayaan semata. Di zaman waktu itu ya, manipulasi ijazah bukan hanya mungkin tetapi sangat mudah. Karena tidak ada sistem audit digital, tidak ada verifikasi biometrik, atau pelacakan database nasional. Sekarang, kini teknologi telah jauh berubah. Artificial intelligence, ada OCR atau optical character recognition, ada blockchain data dan database lintas institusi yang membuat setiap jejak dokumen bisa diuji, dilacak, dan dikonfirmasi keasliannya dalam hitungan detik. Kasus dugaan ijazah palsu bukan semata soal personal. Ini cermin retaknya transisi Indonesia dari era analog ke era digital. Ini benturan besar antara dua dunia. Dunia lama yang bergantung pada kepercayaan lisan dan berkas kertas melawan dunia baru yang menuntut keaslian berbasis data dan forensik digital. Pertanyaannya, jika masa lalu dibangun di atas kerapuhan sistemik, apakah wajar masa kini menuntut kejujuran absolut? Dan lebih jauh lagi, jika kebetulan bisa membentuk sejarah masa lalu, seberapa banyak lagi fakta-fakta busuk yang akan terkuak ketika semua dikupas oleh tangan dingin teknologi? Saya ingatkan sekali lagi bahwa pada masa lalu kita ini, Indonesia ini, hidup dalam dunia manual. Semua yang namanya administrasi, semua yang namanya dokumentasi itu serba kertas. Padahal validasi dokumen itu hanya mengandalkan cap, stempel, tanda tangan basah. Tidak ada database nasional, tidak ada pencocokan digital, tidak ada forensik dokumen. Maka dalam dunia yang seperti itu, primitifnya, memanipulasi ijazah bukan hal yang mustahil, bahkan mungkin jadi praktek umum ya. Asal yang penting ada kertasnya dan ada orang yang mau melakukannya. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Hari ini teknologi tidak hanya melihat kertas. Teknologi melihat verifikasi biometrics. Teknologi bisa menganalisis font, tinta, bahkan umur kertas. Teknologi bisa memforensikkan dokumen sampai detail paling kecil. Bahkan sekarang pun teknologi sampai di level nanoteknologi. Jadi kasus dugaan ijazah palsu ini bukan sekedar tentang siapa benar atau siapa salah, tapi ini tentang bagaimana teknologi mempermalukan kerapuhan masa lalu. Dunia lama yang bertumpu pada kepercayaan dan dunia baru yang bertumpu pada data. Dan sekarang dunia baru mulai memaksa pertanggungjawaban semua pihak yang melakukan pemalsuan di masa lalu. Hari ini mungkin tentang dugaan ijazah palsu seseorang. Besok bisa tentang siapa saja. Jangan-jangan bukan satu orang pejabat, tapi ribuan orang pejabat melakukan pemalsuan dengan polos, dengan lugu, dengan naif, dan berpikir bahwa apa yang sudah dilakukan itu tidak akan terbongkar sampai kiamat. Karena yang berhadapan sekarang bukan manusia lawan manusia, tapi masa lalu melawan kebenaran data masa kini. Nanti kita akan kupas ya masalah perdebatan antara masa lalu dengan masa sekarang berbasis
kepercayaan dengan teknologi pada video-video berikutnya. Silahkan tuliskan komentar cerdas Anda, jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mendukung channel ini. Ikuti terus analisis Dr. Tifa yang melihat hal yang tidak dilihat orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.